Bagi penggemar jajanan berkuah seperti bakso, mie ayam, dan lain sebagainya, mungkin tak merasa asing dengan penampakan mangkok ini. Ya, mangkok legendaris bergambar ayam jago merah. Apalagi buat mereka yang tumbuh di era 70 dan 80-an, mangkok ayam jago seakan menjadi pengikat ikatan kolektif masa-masa indah menyantap bakso di warung favorit. Meski terlihat biasa saja, ternyata mangkok yang juga disebut Jiganbei ini tak hanya ditemukan di Indonesia saja, beberapa negara ASEAN dan tentu Cina menggunakan alat yang sama. Sebenarnya dari mana kepopuleran tersebut berasal? Jika berawal dari masa lampau, apa yang membuatnya menjadi ikonik? Sebenarnya pendapat saya ini termasuk mangkok yang ikonik ya. Karena dari semenjak saya kecil, terus juga sampai sekarang sudah banyak banget yang menggunakan mangkok ini. Menurut saya mangkok ayam jago itu sangat ikonis dan legendaris. Cocok juga buat makan bakmi seperti kayak mie ayam. Jika dirunut pada sejarahnya, motif ayam jago merah pada mangkok memang bukan sekedar gambar saja, melainkan menyimpan kisah menarik yang berkaitan dengan latar belakang budaya di Asia, khususnya negara Cina. Meski disebut ciptaan suku Hakka di daerah provinsi Guangdong, beberapa versi menyebut bahwa ide lukisan pada mangkok tersebut berasal dari Kaisar Cheng Hua. Sehingga kita tahu di masa itu yang namanya mangkok yang terbuat dari keramik yang berlogo ayam tadi, ini adalah kebanyakan kepunyaan bangsawan. Kepunyaan orang-orang yang memiliki derajat yang cukup. Nah, sementara untuk kalangan masyarakat bawah biasanya mereka menggunakan dibuat dari cuntang. Cuntang itu semacam mangkok yang hanya dari kaleng saja, dari kaleng. Lantas, kenapa motif ayam jago? Jika kita menelisik lebih jauh, sebenarnya ada 3 elemen yang digambarkan dalam mangkok tersebut. Ayam jago, daun pisang, dan bunga peoni. Masing-masing lukisan tersebut ternyata punya makna khusus. Dalam budaya Cina, ayam jago melambangkan makna kerja keras, semangat juang, dan keluarga sejahtera. Selain itu, budaya patriarki yang menganut keturunan dari pihak laki-laki juga membuat ayam jago dianggap mewakili gambaran lelaki di keluarga yang akan membawa kesejahteraan. Ayam itu melambangkan rajin, semangat. Seperti ayam yang pagi-pagi sudah bangun berkokok untuk memberikan semangat buat mencari uang. Karena ayam itu juga dialek Hokkiannya mirip dengan kemakmuran, berharap siapa saja yang makan mie, bakso, dan menggunakan mangkok ini, mereka bisa mendapatkan kemakmuran. Bunga peoni dianggap mewakili kecantikan, feminitas, cinta, kasih sayang, dan keberuntungan. Dalam budaya Asia, orang juga memandang bunga sebagai representasi alam. Memiliki bunga yang unik dan indah, bunga peoni ketika masih kuncup akan terlihat dan terasa hampir seperti marshmallow bulat. Begitu mekar penuh, lapisan padat kelopak yang hadir dalam berbagai warna dari merah, putih, sampai pink ini memberikan kesan yang sangat mewah. Bunga yang lebat dan rimbun ini dikenal sebagai bunga para raja di Tiongkok. Daun pisang yang pada kondisi alaminya sangat lebar dan panjang, melambangkan panjang umur serta keberuntungan. Di kalangan Tionghoa, mereka itu mengajarkan ajaran dalam bentuk simbol-simbol tadi supaya tidak hilang makna dan filosofinya. Jadi sehingga kita tahu kalau orang baca buku mungkin bisa malas, orang baca sejarah mungkin bisa lupa, tapi orang dengan terapan dalam bentuk-bentuk simbolik, simbol-simbol ini akan memberikan kita pengetahuan, pengalaman, dan pendidikan yang baik. Dengan arti seperti itu, orang-orang akhirnya percaya bahwa jika mereka makan dari mangkok ayam jago, maka akan ada harapan kemakmuran dalam keluarga mereka. Agar relate juga dengan customer ya, makanya kita pakai konsep itu. Dan selain itu kita memang mau pakai konsep kenapa milihnya mangkok cap ayam jago itu supaya terkesan jadul. Itu udah udah turun-temurun sih kalau itu. Kan kualitasnya juga bagus, gak gampang pecah gitulah, jadi awet. Terus rata-rata ya kalau pedagang bakso ya pakainya itu di mana-mana.
Pada tahun 1960-an, mangkok ayam jago hanya dijual dengan harga 10 sen per buahnya. Tak heran jika banyak masyarakat di Cina membeli mangkok ini untuk dijadikan alat makan keluarga mereka. Mangkok ayam jago juga menjadi alternatif wadah makan yang terjangkau, namun dikenal berkelas dan tahan lama. Dengan desain mangkok ini, sangat mudah memegang sumpit dengan satu tangan, sementara tangan lain memegang mangkoknya. Kalau kita berbicara di Tiongkok sana, yang namanya simbol mangkok ayam jago tadi merupakan serah-serahan, terimaan. Jadi kalau orang dulu, zaman dulu ketika ingin melamar seorang gadis gitu ya, maka harus memberikan mangkok tadi kepada pihak mempelai. Kalau tidak diberikan rasanya ada yang kurang. Itu sebagai sebuah syarat di mana mangkok ini menjadi serah-serahan pada saat mereka mau melamar pasangannya. Sekitar abad ke-20, mangkok ayam jago mulai merambah dunia lewat suku Hakka yang merantau dan menjual komoditas tersebut ke Asia Tenggara. Pasca Perang Dunia Kedua, stok mangkok yang dibawa perantau Hakka tersebut menipis. Tepat di tahun 1955, suku Hakka yang bermukim di Thailand memproduksi mangkok ayam secara massal di luar Cina. Motif-motifnya kemudian berkembang sehingga semakin diminati. Mangkok bergambar ayam jago menjadi kian mudah ditemukan. Lantas, jika kita merujuk lebih jauh, kenapa keramik atau porselen bisa menjadi wadah yang istimewa? Pada awalnya, orang-orang zaman dahulu makan hanya menggunakan alas daun atau bahkan tidak sama sekali. Sampai abad 15-an, orang Eropa hanya menggunakan kayu yang dilubangi sebagai wadah makanan. Peradaban tersebut jelas jauh tertinggal dari Cina yang telah menemukan keramik sebagai salah satu alat makan pada tahun ke-600 Masehi atau di era dinasti Tang. Keunggulan porselen Tiongkok dalam hal keindahan dan kualitas bahkan telah menjadi komoditas utama perdagangan di masa lampau. Bahan keramik yang ini memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari jenis keramik lainnya. Salah satu keunggulan dari keramik adalah produk ini kuat, lalu higienis, dan juga aman. Tentu tidak menimbulkan sampah. Kalau misalkan plastik dan yang lain mungkin menimbulkan sampah. Kalau ini durable-nya tinggi, ini bisa dipakai ulang, mudah dibersihkan. Jadi kami tetap dengan produksi kami yaitu menggunakan keramik. Seperti itu. Terbuat dari tanah liat yang sangat murni, biasanya dikenal sebagai kaolin yang dicampur dengan bahan tambahan seperti feldspar, kuarsa, dan bahan pencampur lainnya. Campuran ini kemudian dibentuk menjadi berbagai bentuk dan dipanggang pada suhu yang sangat tinggi, seringkali melebihi 1200 derajat Celcius. Proses itulah yang menghasilkan permukaan yang sangat halus dan bening yang menjadikannya pilihan ideal untuk wadah makanan bahkan sebagai bentuk yang lain. Selain itu, daya tahannya terhadap panas dan ketahanannya terhadap noda menjadikannya bahan keramik sangat fungsional. Mangkok atau cawan ayam jago dari masa Kekaisaran Tiongkok kini menjadi buruan dari para kolektor benda antik. Sebuah cawan atau mangkok Chengguo yang hanya berjumlah 4 di dunia pernah dilelang oleh Badan Lelang Sotheby's Hong Kong. Lelang tertingginya mencapai harga 36,3 juta dolar Amerika.